Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya. Pak punya Logikanya alat untuk jalan dong, bertindak. Pak. Ya. Ketika warga melawan kebijakan yang dinilai tidak masuk akal. Siapa sangka, sebuah kunjungan menteri ke pangkalan gas berubah menjadi ajang protes rakyat. Selasa, 4 Februari 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, (ESDM), Bahlil Lahadalia mendadak mendapat serangan verbal dari warga saat meninjau pangkalan gas LPG 3 kg di Kota Tangerang. Ungkapan, logikanya jalan dong, Pak, yang keluar dari mulut seorang warga bernama Effendi kini menggema di seluruh negeri. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa kebijakan pemerintah terkait distribusi gas LPG 3 kg justru memicu kemarahan rakyat? Video ini akan membedah peristiwa tersebut secara lengkap dan mendalam. Sejak awal Februari 2025, pemerintah melalui Kementerian ESDM mengeluarkan kebijakan kontroversial, pelarangan pengecer menjual gas LPG 3 kg. Pemerintah berdalih ingin menata ulang distribusi agar lebih tepat sasaran. Namun, kenyataan di lapangan berbeda. Kebijakan ini justru membuat akses masyarakat kecil terhadap gas subsidi semakin sulit. Antrean panjang di pangkalan gas pun tak terhindarkan. Salah satu lokasi yang terdampak adalah pangkalan gas LPG Budi Setiawan di Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Disinilah titik panas kemarahan warga mulai memuncak. Di tengah antrean yang mengular, seorang pria paruh baya bernama Effendi, 57 tahun, tiba-tiba maju ke depan. Ia sudah lelah, bukan hanya karena berdiri berjam-jam untuk mendapatkan gas, tetapi juga karena kebijakan yang dinilainya menyengsarakan rakyat kecil. Saya sekarang lagi masak, saya tinggal demi antre gas doang. Bukan masalah ambil gasnya, Pak. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan. Logikanya jalan dong, Pak. Kalimat itu keluar dengan penuh emosi, disaksikan puluhan warga lain yang ikut merasakan dampak kebijakan ini. Suasana semakin panas. Bahlil yang berada di tengah-tengah warga mencoba meredakan situasi, tetapi gelombang kemarahan sudah terlanjur membesar. Tak lama setelah insiden ini viral di media sosial, Presiden Prabowo Subianto turun tangan, ia langsung menginstruksikan agar kebijakan pelarangan pengecer dicabut dan diganti dengan sistem baru. Pengecer kini akan dijadikan subpangkalan dengan aturan distribusi yang lebih tertata. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, mengonfirmasi bahwa pengecer akan tetap beroperasi dengan harga yang lebih terkontrol agar tidak memberatkan rakyat. Pengecer akan menjadi subpangkalan dan akan ditentukan harganya agar lebih terjangkau, ujar Dasko. Bahlil pun akhirnya meminta maaf kepada masyarakat dan berjanji akan memperbaiki sistem distribusi gas LPG 3 kg agar lebih efektif. Kasus ini menjadi bukti bahwa suara rakyat tidak boleh diabaikan. Kebijakan yang dibuat di atas kertas bisa saja terdengar ideal, tetapi jika tidak memperhitungkan realitas di lapangan, justru akan menyulitkan masyarakat. Ungkapan, logikanya jalan dong, Pak. Bukan sekadar teriakan spontan dari seorang warga. Ia mencerminkan jeritan hati banyak orang yang merasa kebijakan pemerintah kurang berpihak pada mereka. Kejadian ini juga mengingatkan bahwa pemerintah harus lebih cermat dalam mengambil keputusan, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Jangan sampai rakyat kecil kembali menjadi korban dari kebijakan yang tidak matang. Dengan kembalinya pengecer sebagai subpangkalan, masyarakat kini sedikit bernapas lega. Namun, pertanyaan besar masih menggantung, apakah sistem baru ini benar-benar akan berjalan lancar? Ataukah akan ada tantangan lain di masa depan? Hanya waktu yang bisa menjawab. Namun satu hal yang pasti, rakyat akan selalu bersuara ketika kebijakan tidak berpihak kepada mereka, dan di masa depan, kita berharap pemerintah lebih mendengarkan sebelum membuat aturan yang berdampak luas. Apakah logika dalam kebijakan ini akhirnya berjalan? Kita akan melihatnya bersama. Apa pendapatmu tentang kebijakan ini? Apakah menurutmu sudah cukup adil atau masih ada yang harus diperbaiki? Tulis di kolom komentar dan bagikan video ini agar lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi.